Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai makhluk hidup. Dan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, kita singkat. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Ya, jadi tujuan dari klasifikasi ini untuk mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup. Ya, yaitu dengan cara mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Ya. Nah, kemudian ada tokoh yang berperan dalam klasifikasi ini, ya, yaitu Carolus Linnaeus, ya. Carolus Linnaeus. Jadi beliau ini adalah bapak taksonomi, ya. Nah, jadi taksonomi ini, ya, taksonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Ya, jadi cabang biologi yang fokus pada pengelompokan makhluk hidup, ya, di ilmu tentang klasifikasi, ya, klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada istilah dalam pengelompokan makhluk hidup ini, ya, yaitu binomial nomenklatur. Jadi ketika kita mengelompokkan makhluk hidup, yang pada akhirnya kita bisa menentukan nama dari spesies tersebut, ya, ada satu aturan tentang penamaan spesies atau organisme. Nah, spesies itu contohnya misalnya, ya, spesies itu contohnya kucing, tuh, ya, sapi. Kalau tumbuhan misalnya pisang, ya, apel. Nah, sebagaimana kita tahu, kucing ini kan bervariasi, ya. Nah, maka di bawah spesies itu ada lagi, yaitu varietas. Nah, di sini pada penamaan spesies, ya, misalnya kucing, ya, itu terdapat aturan, ya, dalam penamaannya yang biasa dikenal dengan istilah tata nama ganda, atau istilah ilmiahnya itu binomial nomenklatur. Nah, apa saja isi dari aturan ini, ya, sebelum kita masuk ke klasifikasi, karena pada akhirnya kita akan belajar mengenai penamaan spesies ini. Apa saja aturan dari tata nama ganda ini, ya? Yang pertama, katanya ini atau nama spesies ini harus terdiri dari dua kata, ya. Terdiri dari dua kata. Nah, maka disebut tata nama ganda. Jadi nama spesies ini harus dua kata penyusun. Ya, sebagai contoh, misalnya pisang, ya. Misalnya pisang, contoh. Pohon pisang, ya, itu nama ilmiahnya Musa paradisiaca. Nah, ini, ya. Aturan yang kedua, huruf depan kata pertama menggunakan huruf kapital. Nah, ini, ya. Jadi huruf depannya itu menggunakan kapital.
tapi huruf depan hanya huruf depan kata pertama saja. Ya, pertama kapital. Kemudian yang ketiga, huruf depan kata kedua kecil, ya. Huruf depan kata kedua kecil, ya. Dan yang lainnya juga kecil, ya. Jadi yang kapital itu hanya huruf pertama pada kata pertama. Dan yang terakhir, nah ini ditulis miring, cetak miring, ya. Cetak miring, tebal, atau garis bawah, ya, atau bergaris bawah. Nah, untuk tulisan dengan tangan ini biasanya menggunakan bergaris bawah, ya. Sedangkan untuk tulisan dengan komputer atau digital ini biasanya dengan cetak miring atau tebal, ya. Nah, maka di sini tadi saya sudah berikan contoh, ya, yaitu Musa Paradisiaka, yaitu pisang, terdiri dari dua kata, kemudian huruf pertamanya tebal, kapital, dan huruf pertama kata kedua kecil, dan yang lainnya kecil, dan juga ditulis bergaris bawah, ya, atau tebal atau cetak miring. Karena di sini kita menggunakan tulisan tangan, maka ditulis dengan bergaris bawah. Nah, mari kita lanjutkan mengenai klasifikasi ini, ya. Sekarang kita sudah mengetahui tentang tata nama ganda. Nah, maka kita lanjutkan mengenai klasifikasi ini, ya. Nah, pada klasifikasi makhluk hidup, ya, antara hewan dan tumbuhan itu memiliki perbedaan tingkat, nama tingkat, ya. Nah, kita ambil tumbuhan dulu, ya. Misalnya warna hijau, tumbuhan, atau klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan. Kemudian di sini klasifikasi hewan. Oke. Nah, klasifikasi tumbuhan yang pertama ada kerajaan. Kerajaan. Nah, istilahnya adalah kingdom. Pada hewan juga sama, ya, itu kerajaan. Istilahnya juga kingdom. Kemudian pada tumbuhan terdapat divisi. Istilahnya adalah divisio. Sedangkan pada hewan, nah di sini ada perbedaan. Ada pilum, ya. Atau pilum. Kemudian pada tumbuhan untuk nomor 1, 3, dan seterusnya kecuali nomor 2 ini sama, ya, antara hewan dan tumbuhan. Ya, kita tulis setelah divisi itu ada kelas
atau istilahnya adalah klasis. Yang keempat ada bangsa atau ordo. Kemudian yang kelima ada suku, istilahnya adalah familia. Yang keenam ada marga, istilahnya adalah genus. Dan yang ketujuh adalah jenis, ya, istilahnya adalah spesies. Begitupun pada klasifikasi hewan, ya. Yang ketiganya adalah kelas, yang keempatnya adalah bangsa, yang kelimanya adalah suku, kemudian marga, kemudian jenis. Nah, istilahnya juga sama, ya. Di sini ada klasis, kemudian ada ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, jadi yang membedakannya adalah pada bagian nomor 2 ini. Ya. Nah, sebetulnya klasifikasi ini tidak hanya 7 tingkat ini, ya. Ada tingkatan yang lainnya, ya, di antara kelas-kelas atau di antara tingkatan-tingkatan ini. Ya, hanya untuk jenjang kali ini, ya, kita bahas 7 tingkat saja. Nah, penamaan atau aturan tata nama ganda yang tadi, ya, berlaku untuk tingkatan ini, ya, jenis, spesies. Nah, di sini ada aturan, ya, sampai sini. Nah, yang saya kotaki warna kuning di sini, dalam penamaannya terdapat aturan yang disebut tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Nah, sekarang kita akan ambil contoh klasifikasi dari hewan, ya. Misalnya kita akan mengklasifikasikan harimau. Ya. Harimau. Nah, yang pertama, kingdomnya itu atau kerajaannya itu adalah animalia, ya, hewan. Yang kedua, filum, karena di sini hewan berarti kita gunakannya filum. Sedangkan pada tumbuhan ini divisio, ya. Di sini filumnya adalah chordata. Selanjutnya takson ketiganya adalah klasis. Mamalia. Kemudian ordonya adalah karnivora. Nah, ini. Nah, di sini sebetulnya ada subfilum, ya, vertebrata. Tapi kita gunakan yang 7 takson tadi, ya. 7 tingkatan. Kemudian yang kelima, familia. Familianya adalah Felidae, ya, kucing-kucingan. Kemudian genusnya Panthera. Dan spesiesnya adalah Panthera, nama genusnya. Kemudian ini P-nya ditulis besar, dan yang keduanya adalah tigris, nama spesies. Nah, jadi inilah klasifikasi dari harimau. Nah, dengan mengetahui klasifikasi ini, kita bisa mengetahui juga kekerabatan. Nah, misalnya harimau itu dekat dengan kucing, ya, dari bentuknya itu.
Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi itu lebih jelas lagi, pada tingkat takson yang mana kemiripan antara harimau dengan kucing, ya. Nah, ternyata dengan kucing itu kingdomnya sama ya, Animalia juga. Kemudian filumnya juga sama, ya. Kemudian di sini eh, kelasnya juga sama, Mamalia. Di sini juga Carnivora. Di sini juga Felidae. Nah, hanya pada tingkat genus ya, itu berbeda. Di sini adalah Felis, ya. Dan nama spesiesnya adalah Felis domesticus. Nah, F-nya besar ya, kita garis bawahi. Nah, jadi kucing dan harimau itu memiliki kekerabatan ya, kebersamaan hingga tingkat takson familia. Nah, di sini sama-sama dari familia Felidae. Hanya harimau termasuk genus Panthera, sedangkan kucing termasuk genus Felis. Nah, itulah contoh dari klasifikasi pada hewan. Begitupun dengan tumbuhan sama seperti ini ya. Terima kasih.